Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumahku. Kemudian pembelajaran pertama, muatan pembelajarannya ada SBDP, kemudian ada bahasa Indonesia, dan ketiga ada matematika. Hari ini kita mengenai apa yang dimaksud dengan hidup bersih dan sehat, dan bagaimana cara untuk hidup bersih dan sehat di rumah. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang bersih. Arti kata bersih. Bersih artinya sesuatu yang tidak kotor. Jika didefinisikan lebih rinci, bersih berarti tidak ada kotoran, tidak berserakan, juga tidak berantakan. Sehat artinya terhindar dari penyakit. Seperti yang kita tahu bahwasanya sumber penyakit berasal dari sesuatu yang kotor dan tidak higienis. Contohnya seperti jajanan pinggir jalan yang tempatnya tidak terurus dan juga banyak sampah di samping-sampingnya. Itu bisa menjadi sebuah sumber penyakit atau sumber kuman-kuman yang bisa membahayakan perut kalian semua. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita jajan sembarangan, itu kita akan mengalami yang namanya diare. Kemudian ada juga jika disangkut pautkan dengan kehidupan, sebenarnya bagaimana sih artinya hidup yang bersih? Semua makhluk hidup diciptakan memiliki tempat tinggal, tak terkecuali kita sebagai manusia. Tempat tinggal yang kita kenal sendiri namanya adalah rumah. Rumah sendiri merupakan tempat kita menghabiskan waktu dan melakukan kegiatan seperti tidur, makan, mandi, bermain, belajar, dan banyak hal lainnya. Dan karena itu adalah tempat tinggal kita harus berusaha supaya tempat tinggal kita itu nyaman dan enak untuk dihuni kan. Ketika rumah kita itu yang sebagaimana tempat kita tinggal itu tidak terjaga kerapiannya, tidak terjaga kebersihannya, tidak terjaga kesehatannya, atau dimana sampah-sampah berserakan, baju-baju yang udah dicuci tapi tidak dilipat atau ditaruh sembarangan, tidak dimasukkan ke dalam lemari, atau segala sesuatu yang ada di rumah perabotan di sana tidak tersusun rapi, maka rumah kita sendiri akan terlihat sangat-sangat kotor, sangat-sangat berantakan, dan juga tumpukan-tumpukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu juga bisa mengundang namanya nyamuk itu masuk ke dalam rumah kita. Dan ketika seperti yang kita tahu sama-sama, kalau misalnya ada nyamuk di rumah, itu akan membuat kita digigit. Belum lagi kalau misalnya nyamuknya itu yang Aedes aegypti bisa menyebabkan yang namanya demam berdarah, atau bahkan penyakit malaria yang bisa juga disebabkan oleh nyamuk lainnya. Dan ketika rumah kita bersih, itu bersih dan sehat itu menjadi satu kesatuan. Ketika rumah kita bersih, maka kita akan jadi sehat. Ketika rumah kita sehat, maka sudah pasti rumah itu adalah rumah yang bersih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar. Nah, kalian bisa perhatikan buku kalian di halaman 1. Jadi di halaman 1, atau kalau kalian mau melihat nih, kita lihat di layar presentasi yang Ibu sampaikan, yang Ibu lihatkan di samping. Di situ ada gambar Dayu ya, Dayu. Kalau misalnya kita perhatikan di halaman 1 itu bercerita tentang di sini ada teks bacaan yang mana tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia kita hari ini adalah untuk mengajarkan kepada kalian kosakata-kosakata. Di situ ada teks bacaan hidup bersih dan sehat, di mana Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan juga indah. Selain itu kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Di situ ada Dayu yang sedang membersihkan rumah bersama keluarganya. Kemudian ada Dayu juga yang membersihkan bersama teman-temannya. Itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan taman bermain mereka, di mana mereka bersama-sama, di mana Dayu bersama teman-temannya juga sedang bersih-bersih. Kemudian ada juga di lingkungan kompleks perumahan mereka sedang ikut bahu-membahu, gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal
tinggal mereka. Di situ ada pertanyaan, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman. Kemudian ada juga di mana saja mereka melakukan kegiatan itu. Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Yang keempat, apakah kegiatan mereka sudah benar? Mari kita jawab bersama-sama. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Kita lihat. Yang pertama, Dayu membersihkan, membantu kedua orang tuanya membersihkan rumahnya. Kemudian bersama teman-teman, Dayu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan juga bersama teman-teman Dayu membersihkan lingkungan permainan mereka atau taman bermain mereka. Dan bersama teman-teman serta masyarakat yang ada di sekitar atau warga sekitar kompleks, Dayu juga membersihkan lingkungan sekitarnya. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pasti setuju, karena apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya ini adalah sebagai usaha untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai tempat kita untuk tinggal nanti dengan nyaman dan tentram, tanpa ada takut atau khawatir pun akan terkena penyakit sedikit pun. Kemudian, apakah kegiatan mereka sudah benar? Sangat benar. Meskipun dibilang apa yang dilakukan Dayu hanya sebatas membersihkan atau molap atau cuman memindahkan sampah, tapi itu sudah menjadi bukti bahwa Dayu punya kepedulian atas usaha untuk mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman tadi, rumah bersih dan sehat tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada teks bacaan di situ. Rumah Dayu bersih dan sehat. Kalian bisa baca sama-sama atau kalian baca dalam hati. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu sangat penting. Rumah tertata rapi dan indah. Kemudian rumah juga terasa nyaman. Kalian perhatikan gambarnya. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Di situ ayahnya sedang mencat tembok. Kemudian ibunya sedang molap lantai atau kita sebut mempel gitu kan, membersihkan lantai dengan pelan. Kemudian di situ ada gambar Dayu dan adiknya juga yang sedang molap meja yang mereka pakai di ruang tamu. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga tadi sudah Ibu jelaskan. Terus apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu juga kita harus setuju, karena tadi itu adalah usaha mereka untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta sehat. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Pasti ibu pasti bisa menjamin bahwa anak-anak ibu sekalian juga pasti pernah membantu orang tua kalian, meskipun hanya sekedar membuang sampah atau merapikan tempat tidur, dan itu juga sudah termasuk ke dalam usaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Terus di sini ada Dayu, anak yang gemar bernyanyi. Hari ini kita tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan belajar muatan SBDP. Nah, muatan SBDP bisa kalian lihat di sini penjelasannya di samping Ibu ada penjelasan tentang nada. Nah, kalian bisa perhatikan buku kalian juga sambil ya anak-anak. Di sini ada bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Jadi maksudnya mengeluarkan suara bernada, ini Ibu sedang berbicara kepada kalian juga mengeluarkan suara, tapi Ibu tidak punya nada, tapi Ibu cuman ada intonasi naik turun atau misalnya nyaring. Jadi misalnya kayak gini, kayak kita nih, misalnya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, itu tadi namanya adalah bersuara dengan nada. Jadi mengeluarkan suara tapi dengan nadanya. Nadanya tadi adalah yang balonku ada 5. Kemudian panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Kalian bisa perhatikan buku kalian, atau jika kalian melihat video Ibu juga bisa sambil memperhatikan presentasi atau layar slide yang Ibu tampilkan di sebelah sini. Itu nada dengan angka 1 dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada dengan tulisan garis, terus di bawahnya ada 1. Sebelah sini ada 1, sebelah sini ada 1. Jadi maksudnya misalnya nih di sini ada garis, terus di sini ada 1, terus ada 1. Itu artinya masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Kemudian ada yang nada titik 4, itu dibunyikan 2 ketukan. Kemudian nada 1 titik 0, tapi 0-nya itu ada tanda di atasnya, itu dibunyikan 1 setengah ketukan. Kemudian ada nada titik 0 dengan garis di atasnya, itu angka itu dibunyikan setengah ketukan. Terus ada nada titik 3 dengan angka dengan garis di atasnya, itu dibunyikan selama setengah ketukan. Kemudian rangkaian nada berjalan menurut
rangkaian nada berjalan menurut birama. Kemudian kita akan bernyanyi bersama-sama. Jadi kalian bisa melihat video ini sambil bernyanyi juga bisa, atau mendengarkan ibu saja bernyanyi, dan kalian akan memahami bunyi-bunyi ketukan yang ibu jelaskan tadi ya. Kalian sambil lihat slide yang di samping ini. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi kita akan nyanyi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, itulah tadi cara bernyanyikan lagu yang ada di slide yang ibu tampilkan di sini, yaitu membuang sampah. Di situ ada sedikit kesan dan pesan atau nasihat, jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, mau sampah di rumah kamu atau sampah di halaman, itu harus dijaga, harus disapu dan dibersihkan, terus buanglah di tempatnya. Tadi kemudian kita perhatikan lagi setelah di buku kalian ya, setelah kita menyanyi tadi ada ayo mengamati di halaman 5, dimana di situ ada percakapan antara lebah dan semut ya. Terus di sini kalian bisa memperhatikan di buku kalian, terus membaca, apa yang sedang kamu lakukan wahai semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan akan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dari isi percakapan lebah dan semut itu tentang apa sih gitu kan? Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Apa isi percakapan lebah dan semut? Di situ isi percakapannya adalah di mana lebah bertanya kepada semut, kamu lagi apa nih? Terus ternyata semut bilang, aku lagi mau bersih-bersih rumah. Terus kata lebahnya, buat apa? Ya buat supaya rumahku jadi rapi, terus bersih, terus terhindar dari penyakit. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Bahwa tanggung jawab untuk membersihkan rumah, membersihkan atau merapikan atau menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga kesehatan, itu adalah tanggung jawab bersama. Dimana ketika misalnya orang tua kita sudah menyapu rumah, sudah merapikan rumah, kita sebagai anak harus menaruh, misalnya kalian pulang dari sekolah nih, naruh sepatu di tempat sepatu. Kalau misalnya habis itu naruh tasnya di tempatnya gitu. Jangan sampai yang namanya tadi rapi udah rumah, terus tiba-tiba jadi berhamburan lagi, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa juga menjawab soal yang dimana ada tulisan ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan di halaman 6. Nanti kalian bisa tuliskan itu di buku, nanti bisa kumpulkan ke ibu ya. Terus ayo berdiskusi. Nah, di sini ada, coba kalian lihat di sebelah ibu. Kalian bisa menghubungkan garis dari bersih nih. Kalau misalnya bersih nih artinya apa ya? Teratur baik kah? Atau bebas dari penyakit kah? Atau bebas dari kotoran? Nah, kalian nanti simpulkan lah. Dan nanti kalian jawab, kalian hubungkan garisnya. Kemudian karena tadi kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia juga, di mana bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang teks, bacaan, kalian menemukan yang namanya kosakata tadi ada yang misalnya kayak rumah, bersih, rapi, dan juga sehat kayak gitu. Terus sekarang kita belajar tentang matematika, di mana di situ di buku kalian
Nah, tadi kan kita sudah belajar, tadi kita sudah bernyanyi juga. Sekarang ibu mau kalian, karena tadi sudah paham tentang kosakata juga, nah kalian bisa membaca di halaman 7 dan 8. Terus di situ ada rumah yang bersih dan menyehatkan, rumah Dayu bersih, dan kalian bisa baca teks bacaannya tersebut. Kemudian kalian mengamati gambar di situ, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga, kemudian apa saja alat yang mereka gunakan, adakah alat-alat itu di rumahmu, terus yang bisakah kamu menggunakannya, itu bisa kalian jawab nanti di buku tema kalian. Terus juga nanti ibu minta kalian untuk mengerjakan ayo menulis yang ini kan rumah yang bersih, jadi tuliskan pada kolom di bawah ini rumah yang bersih. Jadi menurut kalian setelah pembelajaran tadi, rumah yang bersih itu seperti apa gitu ya, nanti kalian bisa tuliskan di situ. Terus kita setelah belajar ini tadi, kita lanjut ke pembelajaran matematika. Nah, di gambar yang ada di buku itu, di situ ada gambar keset dan juga lap atau serbet. Nah, di situ adalah itu bentuknya apa anak-anak? Persegi. Iya benar, persegi. Sekarang ibu punya dua bentuk. Yang pertama ada kertas. Nah, ini kertas berbentuknya adalah bentuk persegi. Ya benar, ini adalah bentuk persegi dimana sisi-sisinya sama. Terus juga ini ada segitiga ya, penggaris segitiga. Kalian bisa melihat, atau kalian kalau misalnya punya penggaris segitiga bisa kalian lihat dan perhatikan ya. Di sini kita akan belajar mengenai ruas garis anak-anak itu ya. Apakah kalian ada yang tahu ruas garis? Nggak ada ya? Ya udah ibu jelaskan. Ruas garis dalam geometri adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Jadi dua titik ujung nih, satu ini ujung yang pertama, terus ujung yang kedua. Ini ada ujung yang pertama, ini ujung yang kedua, terus ini ujung yang pertama, ini ujung yang kedua juga. Jadi maksudnya ruas garis berarti tadi kan sudah dijelaskan oleh ibu ya, dua ujung berarti sepanjang ini. Nah, sepanjang ini adalah ruas garis. Sama seperti ini, karena ini adalah ujung pertama terus ujung kedua, berarti ini adalah ruas garis juga. Terus kalau yang ini juga namanya ya, ini ujung pertama, ujung kedua, jadi ini adalah ruas garis. Jadi diingat anak-anak, ruas garis adalah garis yang dihubungkan antara dua titik ya, dua titik. Jadi dua titik ini bertemu dan di sini adalah ruas garisnya ya. Sama seperti persegi juga nih, ini ujung pertama, ujung kedua, dan ini adalah ruas garisnya. Ini ruas garisnya, terus ini juga ruas garisnya nih. Ini ruas garisnya, terus ini juga ruas garisnya, ini ruas garisnya. Jadi memang ruas garisnya ada 4 karena sisinya juga ada 4. Sama seperti segitiga tadi, sisinya ada 3, lalu ruas garisnya juga ada 3 ya. Kalian bisa paham ya, semoga bisa paham. Terus kalian kalau misalnya sudah paham bisa menjawab yang di halaman 11, dimana tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Nah, pembelajaran atau media yang ibu tampilkan sudah sampai di sini. Nanti ibu mohon kalian untuk mengumpulkan apa yang tadi ibu sudah suruh kerjakan ya. Itulah tadi pembelajaran kita. Semoga kalian paham dengan penjelasan ibu. Semoga pembelajaran kita di tema 4 subtema 1 dan pembelajaran 1 ini bisa kalian ambil hikmah dan pembelajarannya. Juga sampai bertemu di minggu depan ataupun di besok hari ya. Sampai bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.